يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa salatullah wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Di tahun kelima hijrah ada satu peristiwa yang dikenang oleh kaum muslimin, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surah An-Nur. Peristiwa terkait dengan fitnah yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di saat beliau mendampingi Rasulullah SAW pada perang Bani Mustalik. Sepulang dari peperangan tersebut, Aisyah tertinggal rombongan, sehingga kemudian beliau harus bermalam di tempat itu sendirian. Baru pagi harinya beliau ditemukan oleh seorang sahabat yang diberi tugas oleh Rasulullah mengawasi musuh. Apakah musuh mengikuti pasukan Rasulullah atau tidak, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Maka beliau membawa Aisyah untuk menaiki kendaraannya dan mengantar beliau ke Madinah. Tapi ternyata niat baik Sofwan untuk menolong seorang perempuan mulia, istri dari Rasulullah SAW ini, terlihat oleh orang-orang munafik, diantaranya Abdullah bin Ubay. Rupanya ini bagi Abdullah bin Ubay menjadi sasaran empuk untuk merusak citra atau nama baik Aisyah. Disebarkanlah berita bohong yang dikenal dengan hadisul ifki di tengah-tengah kaum muslimin untuk merusak kehormatan seorang Aisyah yang suci, istri orang yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Di mana berita tersebut diberitakan bahwa Aisyah sudah berselingkuh dengan seorang pemuda bernama Sofwan bin Mu'attal. Dengan cepat berita itu menyebar di kalangan kaum muslimin, bahkan sampai ke telinga Rasulullah SAW. Sepulang dari menyertai Rasulullah pada waktu perang Bani Mustalik ini, Aisyah menderita sakit hampir 1 bulan, sehingga berita tersebut tentang perselingkuhannya belum sampai kepada beliau. Tapi Aisyah sudah menangkap ada sinyal yang mungkin berbeda pada diri Rasulullah. Karena ketika berita itu sampai kepada beliau, beliau lebih memilih untuk diam sementara sampai Allah memberikan putusannya. Sementara berita ini tak terbendung menyebar di kalangan kaum muslimin. Namun pada akhirnya
sampai juga berita itu kepada telinga Aisyah radhiyallahu anha, sehingga makin sakit beliau. Pada akhirnya beliau meminta untuk tinggal bersama kedua orang tuanya untuk sementara, sampai Allah memberikan putusannya. Benar saja Allah menurunkan surah An-Nur sebagai klarifikasi atas apa yang terjadi sebenarnya. Karena kalau kita lihat ada 3 peristiwa yang diklarifikasi oleh Al-Quran. Yang pertama, kisah yang menimpa atau peristiwa yang menimpa Yusuf alaihi salam, di mana beliau harus mendekam di penjara atas satu perbuatan yang belum pernah dia lakukan. Dituduh melecehkan seorang perempuan, sehingga bertahun-tahun harus menderita di penjara. Tapi pada akhirnya ia keluar dan Allah membersihkan namanya melalui seorang perempuan yang menurut satu pendapat sebagai salah satu yang dianggap korbannya. Kemudian kisah yang kedua yang menimpa Maryam, di mana beliau dituduh berzina sehingga dikucilkan oleh kaumnya. Allah memberi klarifikasi atas kesucian Maryam justru oleh putranya sendiri, yaitu Isa alaihi salam, yang Allah memberikan mukjizat, ia bisa berbicara walaupun masih dalam keadaan bayi. Nah, kisah yang ketiga yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, di mana bukan manusia yang memberikan klarifikasi, tapi Allah turun langsung menurunkan ayatnya, menunjukkan bersihnya Aisyah dari tuduhan yang selama ini dituduhkan kepada beliau. Sampai dalam salah satu ayatnya Allah menegaskan, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang suka berita buruk tentang seseorang menyebar di kalangan orang-orang beriman, maka baginya azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dengan turunnya ayat ini, maka bersihlah nama seorang Aisyah dari segala tuduhan yang selama ini disebarkan. Nah, ternyata peristiwa ini menimbulkan satu peristiwa yang lain, satu kasus yang lain. Nah, ternyata di antara orang-orang yang ikut terlibat menyebarkan berita bohong ini adalah justru orang yang terdekat dengan Aisyah. Dia adalah Mistah bin Usasah yang merupakan sepupu ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bukan hanya sepupu, dia adalah orang yang sehari-harinya disantuni atau diberi bantuan oleh Abu Bakar karena kepakirannya. Mendengar Mistah ini ikut terlibat dalam hadisul ibki, maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan memberikan bantuan lagi kepada Mistah karena perlakuannya kepada putrinya. Siapa yang tidak sakit hati, putrinya difitnah berselingkuh, difitnah melakukan sesuatu yang sangat buruk, padahal ia tak pernah melakukannya. Dan justru yang ikut menyebarkan adalah orang yang selama ini ditolong oleh Abu Bakar. Bahkan bukan hanya itu, dia adalah masih kerabatnya Abu Bakar. Maka ia mengatakan, demi Allah saya tidak akan beri bantuan lagi Mistah untuk selamanya. Terkait dengan perkataan Abu Bakar ini turunlah surah An-Nur ayat ke-22, di mana Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah ayyutu ulil kurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Sementara pada diri Mistah ada ketiganya. Dia kerabat Abu Bakar, juga orang miskin, termasuk orang yang berhijrah di jalan Allah. Tentunya hal ini bukan suatu hal yang mudah, Pak. Rasa sakit hati, rasa kecewa kadang
berat untuk memberikan maaf kepada orang yang pernah luar biasa menyakiti. Tapi luar biasanya Abu Bakar, ketika Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang hati. Kalimatnya dengan menggunakan wal ya'fu. Makna afu artinya tarkul iqab ala dzanbi, meninggalkan sanksi bagi orang yang berbuat salah. Dalam kata lain, menghapus, seolah mencabut rumput dari akar-akarnya sehingga tidak ada yang tersisa, tidak ada bekasnya. Tidak hanya itu, wal yaspahu, berlapang hatilah, berlapang dadalah mereka. As-sabhu artinya izalatu asaridzan bimina nafsi awil i'rad anil mudhib bis-sabhatil wajhi. As-sabhu artinya menghilangkan bekas dosa itu dari orangnya atau dari jiwa, atau bisa jadi dia memaafkan kesalahan orang tersebut tanpa mencela, menghina, apalagi menghukum. Sementara ada ulama ahli tafsir yang mengartikan as-sabhu itu seolah-olah orang membuka lembaran baru. Lembaran yang lama tutup, buka dengan lembaran baru. Jadi seolah-olah as-sabhu itu perintah untuk melupakan apa yang sudah lalu. Padahal kalau kita lihat siapa yang tidak sakit hati putrinya dihina, putrinya difitnah luar biasa. Tapi Allah perintahkan wal ya'fu wal yaspahu, maafkan dan berlapang hatilah kamu. Kenapa? Allah tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bukankah engkau sangat ingin Allah pun mengampuni kesalahan-kesalahanmu? Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Puncak tertinggi dari ketakwaan seseorang adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu ketika seseorang beriman kepada sesuatu yang gaib. Di antara yang gaib adalah surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalaulah bukan keimanannya kepada yang gaib, sulit bagi Abu Bakar untuk mau memaafkan kesalahan dari seorang Mistah. Tapi keyakinan beliau kepada suatu yang gaib membuat lapang hati beliau untuk mau pada akhirnya memaafkan kesalahan Mistah. Ia mencabut sumpahnya dan kemudian ia kembali memberi bantuan kepada Mistah. Dan ini berlaku, kata beliau, sampai akhir hayatku untuk membantu Mistah. Kenapa? Sikap mau memaafkan kesalahan Mistah karena keyakinannya kepada Allah. Karena dia sangat ingin dosa dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Bahkan puncak dari ketakwaan seorang adalah iman kepada yang gaib, sehingga mampu melahirkan sikap al-afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah. Yang unik, ada seorang mufasir mengatakan, Allah tidak memerintahkan dalam satu ayat pun manusia meminta maaf. Kita tidak menemukan ayat perintah dari Allah untuk meminta maaf. Justru yang unik, Allah malah memerintahkan kita orang yang pernah tersakiti untuk memaafkan. Karena tanpa Allah perintahkan pun memang sudah selayaknya dan wajib bagi orang yang berbuat salah untuk meminta maaf. Karena Allah sudah jelaskan bagaimana beratnya
kezoliman yang dilakukan kepada orang lain yang bisa jadi menghapuskan bahkan menghilangkan pahala amal solehnya. Tapi dengan Allah memerintahkan seseorang untuk memaafkan kesalahan orang lain, Allah mau menuntun orang beriman, berakhlak mulia, mau memaafkan kesalahan orang lain karena keyakinannya akan janji Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lapang hatinya. Bila satu saat ada orang yang berbuat zalim, menyakiti kita, lapang hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana kita rindu segala kesalahan kita pun ingin diampuni oleh Allah. Karena pintu ampunan Allah terbuka bagi siapapun orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami sakhatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.